Di sepak bola Eropa, kejayaan itu kayak musim, datang, pergi, dan gak semua bisa balik lagi. Dulu mereka raja, sekarang beberapa bahkan kayak anak kos habis gajian tanggal 15, sepi, suram, tinggal cerita doang gitu. Lo mungkin sering denger nama-nama kayak Deportivo La Coruna, Leeds United, Ajax Parma, atau bahkan AC Milan sebelum era Pioli. Buat generasi sekarang, nama-nama itu mungkin cuma kayak hiasan di game FIFA. Tapi dulu mereka bukan sembarang klub bro, mereka itu monster, elit, klub yang bikin lawan gemetaran. Bukan cuma karena pemainnya jago, tapi auranya itu loh berat banget, sangat dan gak bisa dianggap remeh gitu. Tapi sekarang beberapa kayak properti yang udah dijual murah di marketplace. Ada yang nyangkut di divisi 2, ada yang hidup segan mati ogah, dan ada yang udah bangkrut secara harfiah gitu. Kita mulai dari satu nama yang pasti bikin fans La Liga senior berkaca-kaca, yaitu Deportivo La Coruna. Tahun 2000-an awal, Depor itu kayak kuda hitam yang benar-benar bisa nendang. Mereka juara La Liga tahun 2000 dan sempat bikin comeback paling gila di sejarah Liga Champions. Kalah 4-1 di leg pertama lawan AC Milan, dibalik 4-0 di leg kedua. Tapi sekarang Depor ngendon di divisi ketiga Spanyol. Iya bro, divisi 3 anjay. Yang nonton mungkin lebih sedikit dari yang Andre beli BTS Meal waktu itu. Masalah internal, keuangan dan manajemen yang gak becus bikin klub ini ambruk dari juara jadi juara di hati gitu. Lanjut ke Leeds United deh, klub yang dulu jadi bahan pembicaraan di Inggris, terutama era akhir 90-an dan awal 2000-an. Mereka pernah main di semifinal Liga Champions 2001, mainnya gahar, permainnya penuh bintang, Rio Ferdinand, Alan Smith, Mark Viduka, Eric Cowell dan kawan-kawan. Tapi manajemen mereka terlalu optimis, ngutang sana-sini buat ngejar kejayaan. Kayak anak baru gajian yang langsung ambil kredit motor, kamera dan iPhone sekaligus gitu. Akhirnya boom, bangkrut, terdegradasi, butuh 16 tahun buat balik ke Premier League. Dan sempat balik, sempat bikin heboh. Tapi ya, balik lagi ke jurang degradasi itu juga. Leeds tuh kayak contoh nyata bahwa sepak bola gak cukup modal nekat, harus ada perencanaan. Kalau enggak, gue bisa jadi kayak mantan yang dulu keren sekarang jualan NPT yang gak laku gitu. Terus kita ngomongin Ajax Amsterdam. Terus kita sekarang ngomongin Ajax Amsterdam. Ini sih bukan klub yang benar-benar tenggelam, tapi mereka adalah contoh klub raksasa yang dibonsai sistem. Ajax itu pabrik talenta paling keren se-Eropa. Dari zaman Johan Cruyff sampai ke De Jong dan De Ligt, Ajax selalu cetak bintang. Masalahnya Liga Belanda gak seketat liga-liga top Eropa. Duit hak siarnya kecil, sponsor juga gak gila-gilaan. Akibatnya begitu pemain mulai kinclong dikit, langsung ditikung klub-klub sultan. Jadi Ajax ini semacam Tokopedia-nya talenta bola gitu. Semua orang belanja di situ, tapi jarang yang belanja ulang. Dan meskipun mereka punya DNA juara, 4 kali juara Eropa bro, Ajax selalu stuck jadi panggung launching buat bintang masa depan. Lanjut ke AC Milan nih, pra Pioli. Milan bro, klub yang dulu ditakuti se-Eropa. Ada era ketika lo nyebut nama AC Milan, semua langsung ingat Maldini, Nesta, Kakak, Shevchenko, Pirlo, skuad dewa semua tuh bro. Tapi habis juara Champions 2007, perlahan-lahan Milan kayak rumah yang bocor atapnya. Satu-satunya masalah muncul, pemain tua gak diganti, manajemen ruwet, pelatih gonta-ganti kayak admin Manchester klub Indonesia. Ada era ketika Milan dipimpin oleh pelatih-pelatih yang bahkan fansnya sendiri lupa. Gak ada filosofi jelas, kayak orang yang mau naik gunung tapi rutenya gak tahu. Bakalnya cuma pop mie doang gitu. Baru deh setelah datangnya Pioli dan revolusi skuad muda, Milan mulai balik ke jalur elit. Tapi itu butuh waktu 1 dekade. Bayangin klub sebesar Milan bisa salah arah selama itu gitu, gila kan? Terakhir, yuk kita tengok Parma deh. Dulu Parma itu klub yang disegani, punya pemain top, main di Eropa dan sering bikin kejutan. Tapi ya satu kata yang bikin hancur, kebangkrutan. Tahun 2015, Parma beneran bangkrut, gaji pemain gak dibayar, klub jatuh ke Serie D. Dulu main di UEFA Cup, sekarang lawan klub yang mungkin ofisialnya masih pakai APBB. Dan meskipun mereka sampai balik ke Serie A, sekarang Parma masih dalam status juang, seperti jomblo yang habis ditolak gebetan, tapi tetap latihan gym karena belum menyerah gitu. Lalu kenapa sih semua ini bisa terjadi? Karena sepak bola modern itu keras bro. Lo gak cukup punya sejarah, lo harus punya duit, manajemen cerdas, dan visi jangka panjang. Tanpa itu, nama besar lo cuma jadi nostalgia buat fans umur 30-an ke atas. Masalahnya banyak klub gede yang terlalu nyaman sama nama besarnya.
merasa nggak bakal jatuh. Padahal sepak bola nggak peduli lo pernah juara atau enggak. Yang dilihat adalah performa hari ini, bukan piala kemarin bro. Dan sekarang dengan kapitalisme bola makin brutal, hak siar, investor asing, harga pemain yang kaya beli jet pribadi, klub-klub yang nggak bisa beradaptasi bakal keteteran zaman bro. Nama besar bisa luntur, identitas bisa dijual, fans loyal bisa kecewa, cabut atau berubah jadi komentator YouTube gitu. So kalau lo melihat klub-klub kecil sekarang lagi naik daun, jangan anggap remeh. Dan kalau lo fans klub gede, jangan terlalu sombong karena sejarah itu penting. Tapi masa depan ditentukan siapa yang siap berubah. Karena di sepak bola, raja pun bisa jadi rakyat jelata. Dan kadang yang pernah terbang tinggi bisa jatuh paling keras. Gimana menurut kalian nih guys? Tulis pendapatnya di kolom komentar.